Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saubirina Safira, NIM 195211120. Saya dari kelas MBS 6E. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan produk Mochi Shiuso. Langsung saja untuk nama usahanya itu Mochi Shiuso. Mochi dan Delicious. Jenis usahanya ini, usaha kami itu usaha kelompok skala kecil, dan produk kami merupakan makanan basah khas Jepang. Untuk lokasi produsennya, kita bertempat di rumah salah satu anggota, yaitu di Klaten. Untuk prospek pengembangan usaha, kami memilih usaha mochi ini karena masih jarang ditemui di daerah Sorolaya, dan banyak digemari oleh masyarakat. Masalah dan solusi pengembangan usaha. Untuk masalah yang pertama yaitu selera pasar yang mudah berubah-ubah, kedua harga bahan baku terus meningkat, ketiga sebab tanpa bahan pengawet sehingga hanya bertahan maksimal 3 hari. Untuk solusinya, pertama secara teratur melakukan survei selera konsumen, kedua bentuk harga dan variasi rasa diubah menyesuaikan harga bahan baku. Ketiga, lakukan sistem pre-order jadi jelas siapa pembeli dan mochi bisa langsung untuk dimakan. Mochi ini merupakan suatu jajanan yang sedang naik daun. Jajanan ini tidak hanya disukai oleh anak-anak, tapi oleh remaja, dewasa, bahkan orang tua pun menyukainya. Walaupun banyak yang menyukai, namun sayang di Kartasura ini masih jarang yang menjualnya. Nah, rasa untuk mochi ini sendiri itu bervarian, ada rasa coklat, coklat kacang, dan rasa stroberi. Usaha yang kami jalankan ini merupakan makanan basah dari Jepang yang bisa dinamakan mochi. Nama usaha kita itu bernama Mochi Shiusoi, diambil dari dua kata mochi dan delicious yang artinya mochi yang enak. Untuk visi usaha kami, memperkenalkan produk akulturasi budaya mochi dan mempertahankan kualitas produk cemilan mochi yang ciwi, sweety, dan menyenangkan. Sedangkan untuk misinya, memberikan cita rasa mochi yang fleksibel dan sesuai selera masyarakat, memberikan rasa mochi yang alami dan tanpa bahan pengawet, menyajikan mochi yang bersih, higienis, dan fresh, memberikan pelayanan yang ramah, senyum, dan hangat. Lalu untuk analisis strategi eksternalnya, segmentasi pasar geografisnya di Solo Raya. Jika jaraknya lebih dari 6 km dari Kartasura, minimal order 50.000. Untuk demografis, usia 2 tahun sampai 70 tahun. Perempuan dan laki-laki dengan harga 1.000. Sosiokultur, makanan atau cemilan santai dari Jepang yang manis. Afeksi dan kognisi, layanan pelanggan. Untuk perilaku harga lebih murah dan gabungannya produk pembangkit mood. Targetingnya yaitu masyarakat yang menyukai makanan manis. Untuk positioningnya di area Surabaya. Lalu untuk marketing mix sendiri, produknya ini bernama Mochi. Ukurannya 3 cm. Promosinya kita lakukan secara online dan offline. Online-nya kita lakukan di Instagram dan WhatsApp dan lain-lain, sedangkan offline-nya kita lakukan dari mulut ke mulut. Untuk price-nya, satu pieces-nya kami hargai 1.000. Untuk place, tempatnya dekat area kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. People-nya, tenaga kerja dilakukan pemilik, yaitu kami sendiri berempat. Untuk proses, yang pertama itu bahan baku, menjadi proses produksi, menjadi barang jadi, dan kita lakukan pemasaran, setelah itu di tangan konsumen untuk dikonsumsi. Physical evidence beralamat di Kartasura, area kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta, dan berfokus berjualan secara online. Untuk analisis pasarnya yaitu pelanggan. Hampir semua kelas masyarakat mulai 2 tahun hingga lansia 70 tahun, rata-rata konsumen anak muda. Lalu untuk kompetitornya, ini tuh penjual makanan cemilan basah, terus sama penjual mochi di toko oleh-oleh. Targetingnya masyarakat yang memiliki kesenangan untuk mengkonsumsi makanan manis terutama untuk anak muda, dan positioningnya posisi pasar produk ini mencakup wilayah Solo Raya meliputi Kartasura, Sukoharjo, Lawean, Solo Madu, Ngadirejo, Pabelan, dan menyediakan pemesanan secara online. Lalu untuk analisis lingkungannya, untuk faktor ekonomi, pertumbuhan UMKM di Indonesia berkembang pesat. Lalu untuk faktor sosial budaya, adanya akulturasi budaya yang berkembang di Indonesia. Lalu untuk faktor teknologinya, kami ini akan menggunakan secara maksimal teknologi sebagai marketing. Lalu untuk analisis strateginya yang kekuatan modal, Mochi Shiuso ini membutuhkan investor yang bersedia untuk menanamkan modal usahanya ini dengan kebijakan pembagian hasil yang saling menguntungkan. Untuk operasionalnya menggunakan bahan-bahan terbaik tanpa bahan pengawet. Lalu untuk analisis strategis internalnya, untuk SDM 2 orang produksi, 1 orang marketing, 1 orang keuangan. Dan pemiliknya itu kami sendiri berempat. Untuk SWOT-nya, analisis SWOT itu terbagi menjadi 4. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Untuk strength usaha kami sendiri adalah harga affordable atau mudah dijangkau. Memiliki berbagai macam rasa, rasanya enak, tekstur yang lembut, bahan baku yang mudah diperoleh. Lalu untuk opportunity, melakukan pemasaran online, membuat iklan internet, memperluas pasar ke daerah di Jawa Tengah dengan memanfaatkan ekspedisi. Untuk weakness, produk tanpa bahan pengawet sehingga tidak tahan lama, maksimal masa terbaik konsumsi itu 3 hari. Jadi belum bisa keluar Jawa. Untuk treatnya, banyak kompetitor produsen makanan manis di sekitar produsen. Selera konsumen berbeda-beda sehingga agak sulit untuk mengikuti pasar. Tabel komparasi.
Tabel komparasi ini antara mochi shioso dan merek kompetitor. Untuk mochi shioso harga murah mulai dari 1.000 per butir, isi yang bervariasi yaitu selai coklat kacang, coklat stroberi. Lalu porsinya dijual dengan keinginan konsumen, pengiriman maksimal jarak 5 km, sistemnya pre-order, rencana pengiriman luar kota jarak jauh dengan ekspedisi. Lalu untuk merek kompetitor harga mulai dari 3.000, isi hanya kacang manis, hanya memiliki satu jenis kemasan dengan mika kecil, tersedia di toko kue pagi hari, selalu ready tiap pagi dan belum bisa jarak jauh. Analisis lingkungannya, ada lingkungan jauh dan lingkungan operasional. Untuk lingkungan jauhnya meliputi faktor sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Lalu untuk lingkungan operasionalnya, pesaing, pemasok, SDM, kreditur, dan pelanggan. Untuk analisis strategi eksternalnya, faktor hukumnya, lokasi produksi mochi shioso ini beralamat di RT 4 RW 1 Gang Antasena, Jalan Pandawa, Dusun 3, Pucangan, Sukoharjo, Kartasura, Jawa Tengah, yang mana merupakan tempat tinggal salah satu pemilik mochi shioso. Lalu usaha ini tidak melakukan pendirian bangunan sehingga tidak memerlukan izin mendirikan bangunan atau IMB. Jika ingin mengurus perizinan usaha, diperlukan nomor induk berusaha, surat izin usaha industri, surat izin prinsip dilakukan di DPM PTSP, dan surat izin gangguan HO. Untuk rencana pemasarannya, marketing mix produknya produk mochi bentuk bulat, tekstur kenyal, rasa manis dengan berbagai rasa coklat kacang stroberi dengan ukuran 3 cm. Promotion, kami akan menyediakan berbagai akun media untuk usaha mochi ini seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Sedangkan untuk promosi secara offline kami akan lakukan dengan mulut ke mulut dan menyediakan outlet bagi usaha ini. Untuk price, mochi ini kami jual dengan harga 1.000 per pieces dan place-nya kita berada di dekat area kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Lalu untuk people-nya, untuk jumlah tenaga kerja sementara dalam proses pembangunan usaha, kami sendiri selaku pemilik yang mengerjakan semua proses usahanya. Lalu untuk prosesnya, sistem kami itu pre-order sehingga kami dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku yang sesuai. Nah, target pasar di area Solo Raya ini maksimal 6 km dan dapat melakukan pemesanan secara COD. Physical evidence-nya dalam memproduksi produk ini itu beralamat di RT 4 RW 1 Gang Antasena, Pandawa, Dusun 3, Pucangan, Sukoharjo, Kartasura, Jawa Tengah. Saat ini penjualan fokus secara online dengan Instagram dan WhatsApp dengan tampilan website yang menarik serta logo yang khas dari produk kami. Analisis teknis dan teknologi, yang pertama ada lokasi. Variabel utama dalam pemilihan lokasi usaha mochi ini tuh karena ketersediaan bahan baku, letak pasar yang dituju, ketersediaan sarana komunikasi dan transportasi, lalu ketersediaan tenaga kerja. Untuk variabel sekundernya, hukum atau peraturan itu berlaku. Sikap masyarakat terhadap ide bisnis, rencana pengembangan bisnis ke depan. Untuk mesin atau peralatan yang digunakan, mesin kita itu menggunakan mesin pembuat tepung dan mesin penghancur kacang. Lalu untuk peralatannya, panci, kompor gas 1 tungku, wadah, centong, dan tabung gas 3 kg. Untuk teknologi yang digunakan, teknologinya itu kita menggunakan media sosial, dan teknologi lainnya itu mesin kasir kendaraan, kemasan twin wall, kedap udara. Untuk analisis manajemen dan sumber daya manusia, deskripsi jabatan adalah uraian mengenai tugas dan kewajiban dalam suatu jabatan tertentu. Nah, ada beberapa kebutuhan jabatan serta kriteria jabatan, diantaranya kebijakan sumber daya manusia, kebijakan karyawan, kebijakan perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Untuk kebijakan SDM itu, kami melakukan pengecekan di lapangan sesuai dengan job desk masing-masing. Untuk kebijakan karyawan, kami juga menentukan apa saja yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan. Untuk kebijakan perusahaan, Mochi Shioso berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan produk, kualitas, dan kehalalan dari produk yang dihasilkan. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur oleh Mbak Utia, tugasnya mengawasi setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Lalu bagian administrasi dan keuangan, Afika, tugasnya membuat arus dan rancangan keuangan. Lalu untuk pemasarannya, Widyawati mempresentasikan hasil kerja yang telah dicapai dan menjalin kerjasama. Lalu untuk produksi, saya sendiri, Saubirina, tugasnya menyiapkan kebutuhan bahan baku dan pesanan. Lalu selanjutnya ada rencana produksi operasi. Jenis produknya ini produk mochi ya, jadi ada rasa tadi 4 varian. Lalu untuk manfaat dan kegunaan produknya, memberi efek relaksasi ketika memakan, membangkitkan mood, meningkatkan imunitas. Proses pengerjaannya itu hari Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 12 siang. Lokasi usaha ini tidak ada toko, melainkan kita itu menitipkan ke kue-kue basah di tempat warung-warung kue basah, dan ini itu kita memasarkan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee Food, dan lain-lain. Kami itu juga membuka jaringan distributor dan reseller di daerah sekitar outlet mochi. Itu membuka outlet jualan mochi di dekat kampus UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dan ini adalah timeline kegiatannya. Kemudian ada peralatan yang dibutuhkan, pengadu adonan, panci pembungkus, pisau, tampah, nampan, serbet, wadah, dan lain-lain. Bahan bakunya itu tepung ketan, tepung tapioka, garam, air, pewarna makanan, tusuk kental manis. Bahan isiannya itu ada kacang tanah yang disangrai, coklat batang, dan stroberi. Dan selanjutnya yaitu proses produksi. Bisa dilihat di sini untuk proses produksinya. Lalu ini ada bisnis plan model canvas untuk customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key research, key partnership, cost structure.
Lalu selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Proyeksi keuangannya totalnya 390.000. Biaya bahan baku per bulannya dengan total 745.000 dan biaya operasional per bulannya 150.000. Biaya kemasan 83.400.000. Biaya tetapnya 76.800 dan biaya variabelnya 1.593.900. Lalu di sini ada total biayanya 1.368.400 dan total biaya per bulannya dengan total 1.018.900 dan hasilnya 2.500.000. Laba rugi Mochicioso pendapatannya 2.500.000, biaya variabel 1.020.000, HPP-nya 1.480.000. Lalu untuk biaya tetapnya ada penyusutan dan gaji karyawan. Didapatkan laba bersihnya Rp803.200. Pokok penjualannya, harga pokok produksinya itu 408 unit dan harga jualnya itu 1.000 per unit. Di sini ada analisis titik impas, analisis keuntungan, BEP dalam rupiah. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Ini hasil analisisnya itu sebesar 2,45 sehingga usaha mochi ini layak dan menguntungkan. Lalu analisis keuangan aliran kas masuknya, ini dia dari tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada penilaian investasi, metode NPV. Nah, maka dari perhitungan tersebut, NPV-nya sebesar 12.347.226.000, yang mana NPV itu lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak atau menguntungkan. Yang selanjutnya ada payback period. Payback period ini dengan hasil 1 tahun 7 bulan, dapat disimpulkan bahwa payback period ini pengembalian modal usaha melalui investasi dalam waktu 1 tahun 7 bulan. Selanjutnya ada profitability index. Perhitungannya itu lebih dari 1, jadi dikatakan layak atau menguntungkan. Maka usaha ini memiliki profitability index sebesar 1,62 di mana lebih dari 1, jadi menguntungkan atau layak. Kemudian ada hasil survei konsumen. Di sini ada hasil survei konsumen, analisis kuesioner dari 29 responden, laki-laki dan perempuan, usianya yang mengisi 16 sampai 25 tahun dan domisilinya itu kebanyakan di Solo Raya. Pekerjaan mayoritas karyawan. Dan ini bisa dilihat hasilnya. Kemudian langsung saja ke realisasi bazar dan laporan akhir. Untuk laporan keuangannya, totalnya itu total penjualan 314.000 dan labanya itu 124.500. Realisasi bazar dan laporan akhir. Pada pelaksanaan Festival Bazar Syariah, kami lakukan penjualan mochi sesuai dengan rencana bisnis yang telah kami buat. Dalam pelaksanaannya hingga kita mendistribusikan produk. Pada saat melakukan proses produksi mochi ini, kami berhasil memproduksi mochi sebanyak 316 pieces produk. Selama 2 hari, kami memperoleh 125 pieces produk mochi dan hari keduanya itu 191 pieces produk mochi. Nah, alasan kami menambah kapasitas produksi pada hari kedua karena permintaan pasar yang cukup banyak pada saat festival. Kami ini melakukan pemasaran dengan Instagram, promosi di WhatsApp untuk masing-masing anggota. Jadi seperti melakukan sistem PO untuk produk mochi ini. Setelah itu kita melakukan promosi, produk terjual habis pada hari pertama dan hari kedua pada jam 12 siang. Dalam pelaksanaan bazar produk ini, mochi kami produksi ini terjual habis sehingga mampu untuk mengembalikan modal dan mendapatkan laba. Dan ini adalah lampiran dokumentasi foto serta videonya. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.